Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video is for 12th grade of senior high school to Cikampek. I would like to explain about caption text that I have ever give you PDF file about this material, but unfortunately most of student maybe didn't understand about the material because of much of text, terlalu banyak teksnya sambil langsung diberikan tugasnya. Mungkin ada yang kebingungan. That's okay. Saya harus memberikan penguatan lagi kalau begitu. Saya ulang dari awal. Oke. Start from the definition. What is caption text? Jadi apa sih caption text ya? Berdasarkan kamus nih ya. Explanation for a picture or illustration. Simpelnya begitu. Jadi memberikan penjelasan untuk gambar atau ilustrasi. Apanya? Teksnya gitu. Kalau mengutip American Anthropological Association, caption text is a brief explanation that provides further information about an image. Provides menyediakan further information, informasi lebih tentang gambarnya. Artinya caption text itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa gambar. Kalau ada teks saja ya itu hanya sebuah statement. Kalau ada gambar saja just a picture. Tapi kalau ada gambar dengan teks itu namanya caption text. Tapi gambar dengan teksnya harus berkaitan atau saling menjelaskan. Gambar sudah menjelaskan informasi, misalkan gambar mobil, ya udah ada gambar mobil sedan merek A kelihatan misalkan. Yang belum apa nih? Tahunnya, pemiliknya, misalkan seperti itu. Maka ada tambahan kalimat teks. Begitu ya. Jadi caption text adalah penjelasan singkat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu gambar. Menulis caption artinya menambahkan judul deskriptif atau kata-kata dialog pada objek gambar, foto, layar, dan lain-lain. Nah ini penjelasannya, saya ambil beberapa sumber penjelasannya dan saya kumpulkan di sini. Nah ini yang paling utama sih di sini, yang paling simple, yang paling pertama. The purpose itu tujuannya. Tujuannya untuk apa? Ya balik lagi ke definition. Caption is to inform, untuk menginformasikan the basic information of some object. Informasi dasar dari si gambar tersebut yang tidak terjelaskan di gambar, maka dituliskan dalam bentuk kata-kata. Tipsnya, nah ini kalian sudah seharusnya dibaca ya, karena ini kehidupan sehari-hari kalian. Kalian sering mengupload foto, baik foto sendiri-sendiri atau foto yang menurut kalian sedang sesuai dengan hati kalian, suasana hatinya gitu, atau kondisi tertentu, atau terbawa situasi emosional tertentu. Ya biasanya kan ngupload foto atau bikin status gitu kan ya. Kalau di Facebook atau Twitter, namanya Twitter itu kan hanya kata-kata saja, jarang ada fotonya. Tapi bisa menggunakan foto, bisa ada foto, ada gambar begitu. Kalau di Instagram udah pasti gambar saja ya. Nah itu yang membuat caption text. Nah, tipsnya yang pertama adalah jangan menggunakan kata-kata artikel seperti an atau the. Nomor 2, sebisa mungkin memakai present tense agar gambar bisa terdeskripsikan, tidak bertele-tele maksudnya. Kalau present tense itu kan hanya subjek, predikat, objek. Itu saja. Jadi simple dan jelas. Nomor 3, berikan pembaca informasi yang tidak didapatkan dari hanya melihat gambar-gambar saja. Ada gambar-gambar, kan ketika kalian melihat gambar tanpa kata-kata, ya kalian bertanya, ini tuh siapa, ini tuh apa, ini tuh di mana, dan lain sebagainya lah. Fungsinya caption text itu ya seperti itu. Ini tuh siapa, nah dituliskan dalam teks. Nomor 4, keberadaan caption itu untuk melengkapi foto, bukan pengganti foto. Nah yang tadi, ini tuh siapa, Udin, oh terjawab kan, melengkapi foto, bukan mengganti. Ini tuh
beliau adalah Udin. Udin berasal dari Sumatera. Oh, kalian panjang sampai berparagraf-paragraf. Jadi pembaca fokusnya kepada teks, yaitu membaca teks namanya. Ya, bukan gambar dan teks. Karena sekali lagi simpelnya, caption teks itu ada gambar, ada teks, di mana gambar dan teks itu saling melengkapi informasinya. Nomor 5, penulisan caption tidak perlu diawali dengan nama. Jika jika ya, maksudnya tuh ya jika yang upload adalah diri sendiri, maksudnya gitu. Seperti Udin sedang bermain di pantai, sementara yang upload Udin sendiri. Ya nggak perlu bilang Udin, ya langsung aja I atau saya sedang bermain di pantai, melengkapi gambar I. Nomor 6, penulisan caption untuk menunjukkan suatu individu bisa gunakan kata from left, bukan from left to right. From left, kalau from left udah pasti to right, udah pasti ke kanan kan. Intinya from left, dua kata ini sudah cukup daripada from left to right, jadi 4 kata. Nah, ini efisiensi maksudnya ya. Ini 2 kata, ini 4 kata, maknanya sama. Nah, efisiensinya ini lebih baik menggunakan gini. Tapi boleh nggak Mister pakai ini? Boleh, tapi hati-hati dengan tips yang nomor 4, melengkapi foto ya, bukan pengganti foto. Kalau terlalu panjang nantinya malah mengganti foto. Nomor 7, tidak perlu menuliskan kata-kata yang sudah dijelaskan seperti above dan picture here. Kalau di soal mungkin kalian sering lihat ya, from the picture above, dari gambar di atas. Nah, karena memang itu soal bukan caption ya. Itu hanya soal. Kalau caption tidak perlu ditunjukkan karena caption itu ya sudah menyatu dengan si gambar tersebut maknanya, walaupun secara penulisan bisa terpisah atau di dalam gambarnya, tapi gambar dengan teks itu maknanya sudah satu kesatuan. Nomor 8, penyebutan nama dalam caption hanya jika nama itu benar-benar penting. Coba kalian yang suka ngupload diri sendiri atau teman, apakah sering menyebutkan nama? Jarang ya, jarang sekali. Memang ya, kecuali penting, artinya memang dia mau di-highlightkan oleh kalian, mau dibahas gitu ya, mungkin baru disebutkan namanya. Nomor 9, memulai penulisan caption yang baik dalam bahasa Inggris dengan beberapa variasi kata berikut prepositional phrase-nya. Maksudnya bisa menggunakan infinitive phrase dan participle, tapi bukan semuanya ya, maksudnya semuanya dipakai dalam satu caption, tidak. Boleh satu, boleh keduanya, boleh 3, boleh infinitive dengan question, ya boleh lah gitu ya. Nggak mesti semuanya, nggak mesti. Lebih ke bebas gimana kalian, tapi patokannya di sini. Ya, yang paling penting adalah yang ini. Yang ini WH question, memuat what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, how, bagaimana. Tentang si gambar dan teksnya merupakan informasi satu kesatuan. Kita buktikan ya dari kinds ini, kan ada 6 nih, kaitannya kan dengan tugas kalian nih. Mister kan kasih pilihan di mana kamu membuat caption teks, gambar dan teksnya berkaitan, jenisnya yang mana saja terserah kalian. Kalau misalkan quote berarti nanti seperti apa, kalau misalkan identification bar berarti seperti apa. Nah, kaitannya dengan WH ini ya. Pengertiannya langsung dicontoh ya. Saya kasih lihat nih. Caption identification bar, pengertiannya apa? Jenis caption identification bar adalah jenis caption bahasa Inggris yang hanya menyatakan siapa yang ada di dalam gambar.
gitu. Contohnya di bawah ini gitu, gambar seorang bintang berpose di depan Taj Mahal. But who? Siapa? Saya nggak kenal siapa orangnya ini. Tapi diberikanlah informasi tambahan. Saya tahu ini cewek pakaiannya kayaknya India-Indiaan, apalagi identik dengan bangunan di India, Taj Mahal gitu ya. Tapi saya nggak tahu ini siapa. Makanya ditambahkanlah di sini Bollywood actress Aishwarya Rai Bachchan, gitu bukan sih bacanya, poses in front of the Taj Mahal in Agra. Ini informasi yang utama. Caption identification bar memuat siapa yang ada di dalam gambar. Siapanya terjawab di sini ya. Siapa? Begitu maksudnya 5W1H tuh. Selanjutnya yang caption cutline. Caption jenis cutline ini adalah yang paling sering kita temukan dalam gambar dan tulisan pada koran. Nah, kalau di koran itu biasanya mengilustrasikan si gambar kalimat-kalimat ini yang menyatakan siapa yang ada di gambar dan apa yang sedang dilakukannya. Siapa, who, dan apa, what. Jadi kalau kalian mengupload cutline, berarti kalian harus memuat siapa yang digambar ini dan apa yang dilakukannya. Dua ini yang paling utama. Tapi ada tambahan, boleh nggak? Boleh. Tapi yang utamanya dua, yang namanya cutline itu ya dua ini. Nah, contohnya di sini, water vendor Sumara. Nah, namanya Sumara. Siapa dia? Adalah water vendor, penyedia air. Namanya Sumara. Nah, berarti terjawab nih ya. Pushes a cart carrying jerrycan of water. What? Apa yang dilakukannya? Mendorong gerobak ya? Gerobak membawa jerrycan of water, membawa jerrycan air. Sudah terjawab nih. Nah, ini disebut cutline. Yang berikutnya adalah caption summary, di mana keterangan yang kita dapatkan pada tulisan pelengkap gambar itu lebih detail. Apa yang lebih detailnya? Ya ini 5W-nya. Nggak sampai pakai H ya, hanya 5W-nya saja, itu yang paling utama gitu. Karena kalau udah pakai H berarti yang ini expanded. Nah, tapi kita yang summary dulu ya. Indian worker. Nah, udah kejawab nih ya. Siapa di sini orang-orangnya? Para pekerja orang India. Scrub a sewer cleaning machine. Apa yang dilakukannya? Scrub, menggosok. Apa ya, membersihkan kali ya. Enakan membersihkan nih di bahasa Indonesianya. Mesin pembersih selokan atau saluran. Nah, ini mesinnya kayak gini. On a truck before its unveiling during an event to celebrate World Toilet Day. Nah, ini kan kenapa gitu? Ya, ada acaranya itu peresmian gitu. Makanya sebelum peresmian, sebelum peresmian itu di scrub dulu. In New Delhi. Nah, ini lokasinya where? In New Delhi on November. When? Kapan? Ya tadi kan udah kejawab semua akhirnya kan. What, who, when, where, why. Dengan kalimat yang 2 baris ini sudah kejawab. Nah, ini kalau berisi yang seperti ini 5W maka dinamakan summary. Atau kalian ingin membuat sendiri summary, ya berarti harus memuat yang 5W ini. Ada foto, kalian ingin menjelaskan summary sedetail mungkin gitu ya. Ya minimal yang memuat ini, kapan, di mana, kenapa, apa yang dilakukannya, dan siapa yang melakukan sesuatu di gambar tersebut kalian gitu ya. Yang lebih lengkap lagi yang ini, caption expanded. Apa itu caption expanded? Ya lebih lengkap lagi, ditambahkan how. Makanya kalimatnya pun lebih lengkap lagi. Saya bacakan juga ya. The American dream is many things to many people. Impian orang Amerika itu adalah
segalanya untuk banyak orang. For the Suffolk family, keluarga Suffolk, ada namanya Suffolk ya, who came. Nah ini orangnya udah ada yang datang. Oh nih tuh kalangin lah, hilang. Yang datang ke US dari Ukraina more than 15 years ago. Jadi ada orang keluarga ini udah 15 tahun achieving their dream mean opening a small business and making a decent living. VOA's Ariana Madrid met with the family and saw their dream come true. Kejawab semua ya, caption ini kejawab semua. Kalau tanpa caption, tanpa caption ya gambar saja ya, kalian akan hanya melihat oh ada orang yang bertransaksi, oh ini lagi bisnis, oh ini lagi usaha, oh ini tas serba, oh ini swalayan, oh apalah, hanya itu saja. Tapi kan pengupload gambar ini ingin menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatunya apa? Lah disinilah siapa? Akhirnya kan ternyata gambar ini menceritakan sebuah keluarga yang keluarga Sapuk ya. Bacanya gimana sih? Safok. Ini bahasa Ukraina soalnya. Suffolk family katanya. Nah kalau gitu kita akan jawab nih, coba nih ya. Apakah ini memuat semuanya? Nah, apa ini? Ya tentang keluarga yang sedang berbisnis. Siapa? Nah ini disebutin namanya Suffolk family. When? Ya dari 15 tahun. Where? Di Amerika. Why? Ya karena Amerika itu tempat impian gitu. How? Bagaimana? Ya berbisnis caranya. Kejawab semua kan. Nah itulah caption expanded. Yang berikutnya adalah caption group identification. Sama ya kayak identification bar, bedanya ini group, artinya lebih dari satu orang di gambar ini nih. Nah ini kan yang disebutkan hanya who saja, siapa saja yang ada di gambar ini. Coba kita buktikan. Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Yang mana? Yang orang dewasa pasti ya. Yang kalau anak kecil nggak mungkin. Nah, antara ini sama inilah. Gak ada kalimat his wife, Sophie. Nah, berarti ini. Nah, berarti yang Perdana Menterinya yang ini. Their sons Hadrian and Xavier and daughter Ella Grace. Nah, yang ini. Nah, disebutin semua kan nama-namanya. Nah, ini namanya group identification bar. Atau yang ini perasaan dari tadi Taj Mahal mulu ya. That's okay lah. Belgian Royal Couple King Philip and Queen pose in front of Taj Mahal in Agra. Ya, nah kalau King itu ya berarti yang ini. Ya nggak mungkin yang ini kan. Namanya Philip dan ini Queen Matilde. Ya, jadi udah ketahuan siapa orang ini. Dan tidak ada yang how, tidak ada yang why. Nah, mungkin untuk melengkapi berpose in front of Taj Mahal in Agra. Ini where-nya gitu ya, di mana gitu. Untuk melengkapi kalimat. Kalau misalkan hanya Belgian Royal Couple King and Philip Queen, ya kayak kagok gitu loh. Tapi yang paling utamanya kan ya yang bagian who-nya. Oke? Nah ini yang paling banyak kalian upload sebagai tugas, caption, quote. Oke ya. Kenapa yang paling gampang mungkin ya. Sementara contoh caption quote ini cukup gampang kita temukan pada media-media, gampang ditemukan di media, maksudnya bukan gampang bikinnya loh, jangan salah. Seperti Instagram. Quote sudah sering sekali dipakai untuk mengutarakan pesan secara tidak langsung. Jika disertai dengan gambar yang sesuai dengan isi kata bijak tersebut, salah tulis nih ya, maka maknanya semakin kuat. Oke. Maksudnya begini, I demolish my bridge. Saya hancurkan jembatan di belakangku. Jadi nggak bisa balik lagi maksudnya.
Dan there is no choice, tidak ada pilihan lagi selain maju ke depan. Digambarkan dengan seperti ini. Jadi kata demolishnya itu meruntuhkannya itu, menghancurkannya itu lebay gitu. Makanya kan maka maknanya makin kuat. Berkaitan nggak dengan kata-kata ini? Ya berkaitan gitu. Tapi kita nanti cek ya yang ngupload quotes caption quotes itu apakah berkaitan dengan gambarnya atau tidak. Kita cari tahu. Begitu ya. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan tugas yang sudah kalian kumpulkan ya. Per kelas saya random ya, 2 orang, laki-laki 1, perempuan 1. Nah, IPS 1 dulu. Yang perempuannya siapa nih? Indri. Nah, Indri ada 2. Karena Indri ada 2, saya lihat salah satunya. Oke. Indri quote, artinya kata-kata ya bijak, message atau apalah. Let's see her Instagram. Oke, ini Indri Rahma A 23, mungkin tanggal 23 ya lahirnya. Let's see about the caption. Trying to enjoy the journey between the uncertainties of ideals, because worry will always be there for every business. Be prepared to accept fact that may not turn out as expected. Bersiaplah untuk menerima kenyataan. Itu keren tuh. Yang kadang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu, maksudnya itu kan ya, Dri. Ini keren nih, bagus. Kaitan dengan gambar apa? Dirinya sendiri kan. Trying to enjoy, langsung kepada trying. Nah, ini sesuai banget nih. Tidak menyebutkan nama. Kalau quotes kan langsung kepada kata-katanya. Nah, kata gambar di sini ini lebih kuat gitu, maksudnya tuh menguatkan bahwa yang dibicarakan tentang apa yang dipikirkan Indri gitu. Penguatnya ini keren nih. Cari yang laki-laki siapa di sini? Nah, di PS1 ada siapa? Ada Akang Rizal. Nah, di sini quote juga ya. Ini ada quote dari Akang Rizal. We start from the pictures. It's very interesting. Settingnya di kereta api, lagi tidur atau mungkin sedang memikirkan sesuatu. Ada minuman, ada tas, sepertinya dalam perjalanan. Oke, itu yang saya dapatkan. Lalu kita sambungkan dengan quotes yang Akang Rizal ini. Wake up, bangun, ada translate-nya. And get up of your comfort zone. Keluar dari zona nyaman Anda. Then discover new things, dan temukan hal-hal baru. Bangun. Nah, karena kondisinya tadi yang saya tebak di awal ya, tidur gitu kan. Temukan hal-hal baru. Karena tidur kamu itu sebenarnya kamu tidak diam, guys. Benar. Wah, ini keren juga nih. Kamu tidak diam, tapi kamu tuh dalam perjalanan gitu. Kalau kamu tidur, kamu tidak bisa melihat ada apa di luar sana gitu. Makanya bangun, terus lihat sesuatu hal. Apa aja ya, bisa apa aja. Kalau dalam kehidupan kan gitu ya. Kamu diam di kamar, kamu gak akan menemukan apa-apa. Keluarlah, main. Tapi jangan jauh-jauh ya, pakai protokol kesehatan juga kalau mau main gitu. Terus kalau kuliah ya, kalau bisa ya di luar kota, jangan di dalam kota. Temukan hal baru supaya kamu growing up terus. Keren nih, saya suka nih kalimat ini nih. Dan cocok banget gitu dengan kata-kata. Saya kasih nilai 100 nih, kayak gini nih. Lanjut ke IPS 2 ya. Iis nih dengan expanded. Nah, ini yang paling panjang kan. Kalau expanded itu kan paling panjang nih. Menjelaskan WH equation 5W1H-nya dijelaskan. Let's see. Oke, ini dia gambarnya. Yesterday, 1 year ago, my family. Yesterday, 1 year ago. Oh, yesterday itu
keterangan ini kali ya, keterangan waktu upload gitu ya. Tapi tulisannya hampir mirip soalnya. 1 year ago, my family and I vacationed in Cirebon. My sister and I took a photo on this high swing. My sister and I menceritakan dia sedang digambar. Kalau melihat contoh itu lebih enak poses atau berpose gitu. Karena yang mengambil gambar itu kan pegang kamera gitu. I was very happy to be on vacation with my family. Kita cek dengan WH questionnya. 5W 1H. What? Apa? Tentang vacation lah. Oke. Who? Mereka berdua ya. When? Kapan? 1 year ago. Where? Di mana ini? Cirebon. Why? Why in Cirebon? On vacation. Kan what-nya vacation. Why-nya kenapa? Why I was very happy. Why on my vacation? How? Vacationnya how? Ini kalau sebenarnya ya, kalau Iis itu menggunakan identification there, itu lebih tepat. Ada 2 orang kan, lebih dari 1 orang yang menjelaskan siapa. Nah kalian tambahkan, atau siapa ini Iis tambahkan what, it's okay. Tapi kalau extended kan harus menjelaskan 5W1H nya. Ya kalau di sini belum lengkap Iis. Nah, sehingga seharusnya yang tadi kurang lah gitu ya. But that's okay, nice try. Saya respect lah kayak gini, sangat respect dibanding yang tidak mengumpulkan. Ada aja. Lanjut ke yang laki-lakinya, Samsidar. Ada 2, ambil yang paling terakhir. Samsidar ada quote. Okay, let's see. It is not him you have. It's not him you have to lose. Ini bukan dia kamu harus kalah. It's your hope. Ini adalah the main problem is your grammatical. Tapi pertanyaannya, kenapa gambarnya dirimu sementara it's your hope, yang dibicarakan adalah harapanmu? Apakah harapanmu adalah dirimu? Bukan salah, nggak apa-apa. Alangkah lebih baiknya ketika kamu menyebutkan it's my hope. Ini ada kamu di sini. Nah, itu lebih bagus gitu ya. Because if his heart wasn't for you, whichever way love him, you'd still be hurt. Kamu akan, jadi ini ngomongin kamu, ngomongin seseorang yang dimaksudkan Samsidar itu siapa? Apakah ya cewek ataukah temannya atau siapa gitu kan? Tapi mukanya Samsidar gitu. Atau ini bukan Samsidar? Saya belum hafal nih anak IPS nih. Okay, but that's okay. Nice try. Lanjut ke IPS 3 ya. Oke, ada group identification. Let's see. Ini yang paling mudah juga. Punya Livia, ada 2 nih. Saya itu punya aku berarti ya. All the cast of the film regrouped to continue with part. Nama Olivia. All the cast of the film regrouped to continue with part 2. Namanya siapa? Kan group identification itu kan menyebutkan siapa saja yang ada di sana. Kalau Olivia kan saya di sini nih, nama Olivia, kelas IPS 3 gitu kan ya. Tapi ya siapa di gambar ini? But that's okay lah. Yang penting ngumpulin kan ya. Oke, kita ke Yusprida.
saja ya, biar nggak apa-apa lah perempuan juga, karena di perempuan ini ada cutline nih belum dibahas nih. Yang cutline kan yang 5W1H-nya itu hanya who and what. Chair and uncle member are practicing in their room. Ini tepat, exactly right, tepat. Who siapa? Nah ini orang-orangnya. Angklung members practicing in their room, sedang apa gitu kan ya, apa practicing, kalimatnya sederhana banget. Nah ini yang dimaksud pengertian caption text yang bagian cut line-nya itu ini. Selanjutnya IPS 4 ya, lari ke IPS 4. IPS 4 kita cari mulai dari yang group identification sajalah, yang ini ya, atau si Vita. Halo Vita. Oke, ada Vita dengan quotes, ada gambar langit gitu ya. Kalau seharusnya sih ya, kalau kaitannya dengan langit ada nature-nya lah gitu ya, ada pohon ya, seolah-olah sedang bermimpi gitu, ada kaitannya dengan mimpi. You can hurry and be sad today, but tomorrow start smiling again. You smile to change the world. World, langit, keren. Udah cukup, udah bagus. Punya siapa? Punya kamu bukan, Vita? Kalimat ini mudah-mudahan punya kamu ya. Lalu cari yang laki-laki. Yang Rizky masih quote. Oke, lulu saja ya yang summary. Summary itu kan yang menjelaskan 5W. Ada what, who, when, where, and why. Oke, let's see. Ada apa saja di sini. This day is yours. Hari ini milikmu. The mountain you want is waiting for you in his place. Gunung yang kamu inginkan itu menunggu di tempatnya. Ini quotes. Ini saya pernah baca di mana ya? Karena jujur saja, ketika saya zaman kuliah, saya sering naik gunung lah gitu ya. Jadi saya pernah baca di mana ini ya, saya lupa. Oke, itu contoh-contohnya ya. Jadi supaya penguatan saja bahwa caption itu, informasi yang ada di gambar itu dilengkapi dengan teksnya. Jadi informasinya satu kesatuan antara gambar dengan teks, itu adalah caption text. Oke. Jadi minggu ini ada tugas atau tidak? Gak ada. Ya, adanya nanti pertemuan berikutnya. Siapa yang mengerjakan tugasnya di minggu nanti? Ya nama-nama yang di sini ya. Itu yang nama-nama yang tidak ada di sini, mohon maaf. Nah, nama-nama di sini nanti akan saya berikan kode khusus untuk mengikuti tesnya. So, thank you for your attention and your participation, especially in your English learning di bahasa Inggris wajibnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.